Nama saya Liu Jiang. Sudah bekerja di pabrik ini selama lebih dari 30 tahun. Dari teknisi sampai menjadi direktur pabrik, saya pikir saya bisa bekerja sampai pensiun dengan bangga. Tapi ternyata, semuanya hancur di tangan murid yang paling saya percaya. Kenapa darahnya banyak? Biasanya peralatannya tidak ada masalah. Kenapa hari ini bisa terjadi kecelakaan? Cepat panggil ambulans, Direktur Liu terluka. Aiwon kerja. Cepat, lewat sini. Cepat ke rumah sakit. Pak Liu, obatnya sudah diganti. Ingat untuk memperhatikan pola makan. Anda istirahat dulu, saya akan ambil hasil tesnya. Terima kasih, suster. Jiahao datang, sini duduk. Baju baru. Karena Anda melanggar aturan penggunaan peralatan, menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan. Ini adalah surat pemecatan dari perusahaan untuk Anda. Kompensasi PHK Anda akan digunakan untuk perbaikan peralatan. Ini barang-barang Anda, besok tidak perlu datang lagi. Pemecatan? Direktur dulu menandatangani kontrak. Seumur hidup dengan saya. Anda menandatanganinya dengan ayah saya. Apa hubungannya dengan saya? Mulai sekarang, pabrik ini saya yang pegang. Cepat tanda tangani ini, jangan banyak bicara. Jiahao, kenapa sekarang kamu jadi seperti ini? Kamu tidak ingat apa yang kamu katakan dulu? Guru, silakan minum teh. Ayah saya bilang, Anda adalah kepala teknisi di pabrik. Saya ingin belajar lebih banyak dari Anda. Tidak masalah. Anda tenang saja, setelah saya menggantikan ayah saya. Menjadi direktur, saya pasti akan membalas budi Anda. Asalkan Anda memimpin semua orang untuk membuat pabrik kita semakin baik. Itu sudah merupakan balasan terbesar untuk saya. Guru, silakan minum teh. Ini adalah jiwa turun-temurun keluarga kami, saya memberikannya kepada Anda. Guru di atas, murid memberi hormat. Main Peresan, sekarang kamu hanya seorang cacat. Setelah saya memecatmu, saya bisa cepat menjadi direktur pabrik. Baik. Kalau kamu begitu ingin menjadi direktur. Kalau di pabrik nanti ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, kamu bisa bertanya pada para om dan tante itu. Time. Begitu saya kembali ke pabrik, saya akan memecat semua orang tua itu. Semua akan saya pecat. Bagaimana ini bisa terjadi? Tanpa mereka, pabrik ini tidak bisa berjalan. Tidak bisa beroperasi dengan normal. Ini pabrik saya bisa melakukan apapun yang saya mau. Kamu ngapain? Tidak mau minum arak, malah minta hukuman. Hanya membuang-buang waktu saya. Orang tua seperti kalian yang berusia 40 atau 50 tahun, seharusnya sudah pensiun dini, tidak ada kontribusi apapun untuk masyarakat. Pergi. Kenapa kamu terluka lagi? Tidak apa-apa, suster, saya tidak sengaja terjatuh. Apakah kamu biasanya tidak memiliki pola tidur yang teratur? Hati kamu bermasalah. Lebih baik segera melakukan operasi, jika ditunda bisa berubah menjadi kanker hati. Baik. Saya mengerti. 30 tahun. Mengorbankan tubuh ini dan satu jari. Dipecat. Saya telah bekerja dengan rajin selama 30 tahun. Pada akhirnya, tidak ada kompensasi sama sekali. Jika ditunda, bisa berubah menjadi kanker hati. Saya hanya ingin hidup sederhana. Apakah saya salah? Istri, anak-anak. Saya minta maaf kepada kalian. Di kehidupan berikutnya, saya tidak akan pernah mempercayai siapapun lagi. Bahkan jika harus bekerja seperti sapi atau kuda. Saya akan menebus kesalahan kepada kalian. Liu Jiang, kamu baik hati. Dan memiliki keinginan untuk berwirausaha, Tuhan memutuskan untuk membantumu. 10 juta. Tuhan, benar atau tidak? Ingat, selama kamu benar-benar memperlakukan karyawan dengan baik, Tuhan akan membalasmu 10 kali lipat,
Tetapi jika kamu berbuat jahat, berkah ini akan hilang. Berkah? Artinya dana awal untuk memulai bisnis saya. Saya akan mencoba. Bos, Liu Yang Daipkat. Dan muridnya menggantikan posisinya menjadi direktur pabrik. APA. Menggunakan enaknya sendiri daripada menggunakan harta karun. Siapa yang pada tahu? Liu Jiang adalah orang nomor 1 di industri kita. Dalam hal teknologi. Juga ahli di seluruh industri. Apakah Wang sudah gila? Segera kirim orang untuk, tidak. Siapkan mobil, saya akan pergi sendiri. Sudah dengar belum? Direktur Liu dipecat oleh Wang Jiahao. Tidak ada kompensasi sama sekali. Kapan itu terjadi? Benar atau tidak? Direktur Liu dipecat. Apakah pabrik ini masih bisa beroperasi dengan normal? Semoga saja. Nanti ganti lantai ini dengan keramik. Seperti ini tidak enak dilihat. Wang Jiahao datang, cepat kerja. Bapak-bapak. Jangan kerja dulu, saya mau umumkan sesuatu. Mulai hari ini, kalian semua dipecat, cepat pergi. Direktur Wang, apa maksudnya ini? Apa yang salah yang kami lakukan? Ini pabrik milik keluarga saya. Saya memecat kalian, perlu alasan apa lagi? Sekelompok orang tua yang sudah setengah kaki dikubur. Masih ingin cari gaji di pabrik? Saya kasih tahu ya. Saya sudah cari sekelompok anak muda, semuanya berpendidikan tinggi. Mereka tidak hanya tahan banting, tapi gaji yang diminta juga sedikit. Lembur pun tidak minta uang lembur. Tubuh kalian kuat enggak? Sekelompok orang tidak berguna, cepat pulang jaga anak saja. Pergi, kami memang sudah tua. Tapi kami punya pengalaman. Ya, pengalaman. Yang saya butuhkan adalah yang tahan banting, penuh energi, bisa lembur. Gaji sedikit, ngerti enggak? Kalian tidak cocok, pergi. Direktur Wang, beri saya satu kesempatan lagi. Ibu mertua saya di rumah sakit, butuh uang untuk operasi. Saya bisa lembur, saya bisa terima gaji lebih sedikit. Tolong jangan pecat saya. Bisakah kami diberi kesempatan lagi? Istri saya baru saja melahirkan anak kedua, sekarang seluruh keluarga ini. Bergantung pada kami berdua. Direktur Wang, suami saya baru saja di PHK. Anak mau kuliah, seluruh keluarga kami bergantung. Pada gaji saya sirang. Masalah kalian, apa urusannya dengan saya? Ibu kamu hidup atau mati, apa hubungannya dengan saya? Dan anak kamu mau kuliah apa? Buang-buang uang, mending cari kerja kasar saja, jangan lihat ke sini. Cepat, usir semua orang tua ini keluar. Tolong, saya akan bersujud pada Anda. Buang semua orang tua ini keluar. Saya bersujud pada Anda, Direktur Wang, jangan pecat saya. Tolong. Kalian buka mata lebar-lebar, perusahaan butuh orang-orang segar seperti kami. Kalian sekelompok orang tua, pergi. Lalu kami bagaimana? Bukankah itu Direktur Liu? Direktur Liu. Apa yang Anda lakukan di sini? Saya tahu kalian semua dipecat. Saya hanya ingin mengorganisir kita para karyawan lama ini. Ayo kita lakukan sesuatu bersama. Lakukan APA? Aku ingin membuka pabrik, jika kalian mau. Kalian bisa ikut aku berwirausaha. Jangan bercanda dengan kami. Membuka pabrik butuh uang banyak, situasi keluargamu. Kami tahu kok, iya. Kalau kalian tidak percaya, aku bisa memenuhi satu keinginan kalian masing-masing. Sudahlah, uang susu adikku saja belum ada. Jangan begitu. Laudu, berapa harga susunya? Minimal 2.000 sebulan. Aku scan pakai HP ya. Ini. 20.000 sudah masuk ke rekening. 20.000 sudah masuk. Perbuatan baik seperti ini pasti akan mendapat berkah. Ternyata, berkah, itu artinya seperti ini. Laudu, anak-anak adalah bunga bangsa. Harus kasih susu mahal buat anak. Asal kalian mau ikut aku bekerja. Semua keinginan kalian, asal bisa diselesaikan dengan uang. Aku pasti penuhi. Mener Liu, kamu gila ya? Aku memang gila. Gila ingin membuat semua orang hidup sejahtera. Jadi, siapa lagi yang punya keinginan? Bos, aku ingin ganti TV 100 inci buat rumah. Aku mau motor listrik. Buat apa motor listrik? Beli mobil saja. 100.000 sudah masuk ke rekening. Perbuatan baik seperti ini pasti akan mendapat berkah. Bos, aku mau motor. Beli. Bos,
Aku mau ganti HP baru. Bos, aku mau kursi pijat. Bos, aku mau beli alat belajar buat anakku. Semua dibeli, semua dibeli. Beli yang termahal, bagus-bagus. Perbuatan baik seperti ini pasti akan mendapat berkah. 10.000 sudah masuk ke rekening, 20.000 sudah masuk, 15.000 sudah masuk. Boleh, bagus. Li Cui, kamu punya keinginan apa? Mener Liu, situasi keluargaku agak khusus. Aku bilang pun kamu tidak bisa bantu, sebenarnya. Aku sangat ingin bekerja bersama kalian. Tapi ibu mertuaku masih di ICU. Butuh uang untuk operasi, suamiku sekarang sopir truk. Dia bilang aku harus bantu bongkar muatan, dia bilang di pabrik. Gajinya kecil sekali, tidak cukup. Aku ingat, kamu kan punya masalah sakit pinggang ini. Bisa nggak kerja berat? Nggak apa-apa, lama-lama terbiasa. Li Cui, panggil suamimu ke sini, aku mau ngobrol sama dia. Urusan keluarga kalian, aku pasti urus. Kamu suruh aku ke sini buat apa? Aku masih nunggu bongkar barang. Nggak ada waktu buat nungguin kalian di sini. Bro, aku dengar dari Li Cui. Kamu suruh dia ikut kamu bongkar barang. Iya, di pabrik ini sehari-hari bisa dapat berapa sih? Bongkar barang memang capek, tapi uangnya cepat. Ibu aku perlu operasi. Kamu tahu berapa biayanya? 20 juta. 20 juta cukup? Tante sudah tua. Pasti perlu ahli bedah, setelah operasi. Perawat pasti perlu kan? Setelah operasi, buat pemulihan tubuh, pasti perlu. Ahli gizi profesional, yang ngurus makan tante sehari-hari. Semua ini, 50 juta pun nggak cukup. Ternyata butuh uang sebanyak ini. Kayaknya aku harus pinjam uang rentenir. Kita harus kerja keras. Biar ibu aku sembuh. Ibu aku sudah susah payah membesarkan aku. Pinjam uang rentenir? Liu Jiang, kamu suruh aku panggil suamiku ke sini. Cuma buat suruh dia pinjam uang rentenir? Kamu ini bikin kami susah banget. Ayah Lu, kamu ini keterlaluan. Ngapain kamu ngomongin ini sama suaminya? Iya, kamu tahu kan keluarga Li Cui. Gak punya uang sebanyak ini. Kamu ini bikin mereka berdua susah. Jangan panik. Li Cui, keluarin HPmu. Aku sekarang scan, transfer uang. Uang 80 juta sudah masuk ke rekening. Perbuatan baik seperti ini pasti dapat berkah. Uang lebihnya buat beli suplemen buat tante, aku yang bayar. Ini ngapain sih? Terima kasih, Manajer Liu, kalau nggak ada kamu. Biaya operasi ibu aku nggak tahu harus gimana. Iya, Manajer Liu, terima kasih banyak. Ayo, jangan gitu, bangun. Semuanya jangan terlalu formal. Asal kalian mau ikut aku berbisnis. Nanti kesehatan orang tua kalian. Pendidikan anak-anak, aku yang urus, dan aku juga akan bangun. Perumahan khusus buat karyawan kita. Kasih satu rumah buat setiap orang, nilainya nggak kurang dari 200 juta. Perhatian, orang ini bakatnya langka, 100 tahun sekali ada. Dengan penasehat hebat ini, masa depan sira menentai. Nona, tunggu sebentar. Ada apa? Halo Nona, kamu cari kerja, ya? Ya, Jangan sampai kehilangan talenta seperti ini. Perusahaan besar sekarang terlalu kompetitif. Mau gabung dengan kami? maaf, tapi tadi saya sudah dapat tawaran. Dari raksasa teknologi Top Jiang, Green Fintech. Saya mau urus onboarding. Tunggu dulu. Perusahaan tech lain kasih berapa? Saya kasih 2 kali lipat. Saya kasih 3 kali lipat. Saya ingin kembangkan chip, berkontribusi untuk negara. Pengembangan chip. Selama bertahun-tahun, peralatan mesin kita disia. Pakai chip impor. Kalau dia bisa kembangkan, kita bisa bangga ke depannya. Bertahun-tahun kamu kuliah di luar negeri. Biayanya pasti sangat mahal. Dan untuk perusahaan startup seperti kami, awal mungkin sibuk, mungkin kerja lembur. Begini, saya kasih 3 asisten, 3 ahli gizi. Urus makan harian kamu. Dan saya bisa investasi dana miliaran, bentuk tim profesional. Dengan kamu sebagai inti. Selain itu, gaji tahunan saya kasih. Harga pasti, 5 juta. Lalu kasih 20% saham. Apa? Jangan bercanda. Serius. Ayo, kasih HP, saya scan bayar. Sekarang saya transfer. Ini, Transfer 5 juta masuk rekening. benar-benar diterima. Perbuatan baik seperti ini pantas dapat berkah.
Aduh. Minker, APA maksudnya? kalian para pekerja yang di PHK kumpul di sini. Sangat senang ya. Liu Jiang, kamu sudah dipecat. Masih kumpulkan banyak orang di sini? Mau buat keributan di Zhongwang? Recruitment. Saya suruh kamu rekrut. Wang Jiahao, apa maumu? Mau apa itu hak saya? Daripada buang waktu, periksa pabrikmu. Banyak peralatan sudah waktunya diganti. Cepat diam, orang tua. Siapa yang suruh kamu mengajari saya? Saya tidak akan membiarkanmu berbicara sembarangan. Kamu sudah keterlaluan, pegang dia. Hei, apa yang lakukan? Kalian. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan. Kamu berani memukul saya, ya orang tua? Kamu masih muda. Apa gunanya membuli orang tua? Gadis ini cukup cantik. Tapi saya bilang, apa gunanya kamu bergaul dengan orang tua ini? Hei, begini. Saya mengundangmu ke pabrik Zhongwang kami, menjadi sekretaris pribadi saya. Saya akan memberimu 200.000 setahun. Ayo, bantu saya mengikat-ikat pinggang dulu. Wang Jiahao, diam. Orang tua, saya benar-benar memberimu muka, masih berani memanggil saya ya? Julurkan tanganmu, kali ini saya akan membuatmu benar-benar cacat. Saya lihat siapa yang berani menyentuh Direktur Liu. Biarkan saya membuatmu cacat. Saya lihat siapa yang berani menyentuh Direktur Liu. Ini bos pabrik Swohong, Xiaoming. Lepaskan orang itu. Halo, apakah Anda dari pabrik Zhongwang? Mantan Direktur Liu Jiang? Ya, saya. Bagus, akhirnya saya menemukan Anda. Mencari saya? Apakah kita kenal? Tapi nama besar Anda sudah sering saya dengar. Siapa di industri kita yang tayak tahu? Pabrik Zhongwang bisa mencapai skala sekarang, semua berkat Anda. Pabrik kami sedang mencari direktur, jika Anda bersedia. Saya akan menawarkan Anda 1 juta. Bagaimana? Kamu gila ya? Gaji 1 juta sidahan? Mencari orang tua yang sudah setengah kaki di liang kubur ya? Apa yang kamu tahu? Nilai Direktur Liu lebih dari 1 juta setahun. Ternyata dia sangat terkenal di industri ini, tidak terlihat. Dia cukup berbakat. Direktur Liu, jika Anda tidak puas dengan gaji ini, kita bisa bernegosiasi lagi. Tidak. Terima kasih atas kebaikan Anda, Pak Zhao. Saya tidak ingin bekerja lagi. Saya ingin membuka pabrik sendiri. Anda ingin memulai bisnis sendiri? Ya. Orang-orang ini, dulunya adalah bawahan saya. Mereka masing-masing punya keluarga yang harus diurus. Saya ingin membuka pabrik, hanya ingin memberi mereka pekerjaan tetap, membawa mereka hidup sejahtera. Saya juga ingin menunjukkan kepada pabrik lama. Pengalaman mereka, itulah inti daya saing sebuah pabrik. Tak disangka, selera bos saya begitu unik. Sepertinya saya tidak salah mengikuti orang ini. Oh begitu ya, Direktur Liu. Saya mendukung Anda. Jangan bercanda deh. Kamu tahu berapa biaya yang dibutuhkan untuk membuka pabrik? Berapa biayanya bukan urusanmu. Pabrik sebelah sudah saya negosiasi. Segera akan ada orang yang datang untuk berkoordinasi dengan saya. Oke, terus saja berkoar, pabrik sebelah itu sudah beres. Minimal 5-6 juta, dan saya beritahu kalian. Peralatan di pabrik sebelah itu. Semuanya sudah usang. Kamu salah, saya menghabiskan 8 juta, meskipun peralatannya tua. Tapi dengan pengalaman kami, setelah diperbarui dan ditingkatkan, masih bisa memenuhi produksi awal. Benarkah, Direktur Liu? Begini, pabrik kami punya banyak pesanan. Tapi karena masalah chip, peralatan kami dibatasi pembeliannya dari luar negeri. Sehingga pabrik kami tidak bisa berproduksi. Jika Anda tidak keberatan, bisakah Anda membantu kami memproduksi sejumlah peralatan? Tentu saja tidak masalah, Direktur Zhao. Perusahaan kami punya tenaga ahli teknologi tinggi dari dalam negeri. Kami pasti akan membantu menyelesaikan masalah chip Anda. Benarkah? Itu sangat bagus. Semoga hari itu segera tiba, Direktur Zhao. Kamu benar-benar percaya omongannya? Saat ini, chip dalam negeri masih tertinggal 3-40 tahun. Bagaimana mungkin bisa secepat itu mengejar ketinggalan? Kami tidak punya, tapi kami punya dia. Direktur Liu, apakah Anda benar-benar bisa menyelesaikan masalah chip? Asal kita tekun meneliti, saya yakin kita pasti bisa lepas dari cengkeraman luar negeri. Baik, jika Anda benar-benar bisa menyelesaikan masalah chip, maka Anda akan memberikan dampak yang besar bagi negara. Prestasi Anda layak dicatat dalam sejarah. Baik, kita pasti bisa berhasil. Kita pasti bisa menembusnya. Direktur Liu, saya tunggu kabar baiknya. Sampai jumpa.
Hati-hati di jalan, Direktur Zhao. Bukan, kalian benar-benar bisa ngomong tanpa bayar pajak. Orang tua. Kamu tahu berapa biaya yang dibutuhkan untuk mengembangkan satu chip? Kami tidak kekurangan apa-apa, kecuali uang. Sepertinya orang tua ini terlalu banyak nonton drama pendek. Berharap bisa kaya mendadak seperti di TV. Dia bisa meneliti chip? Saya bisa meneliti roket, Tuan Liu. Ini adalah kontrak pengalihan pabrik kita. Silakan tanda tangani jika tidak ada masalah. Biar saya lihat. Benar 8 juta. Tapi kenapa kontraknya mencantumkan pembayaran 3 termin? Karena proses pengalihan aset rumit dan butuh waktu lama. Pembayaran bertahap lebih menguntungkan kedua belah pihak. Kau tertipu. Dia itu mantan karyawan pabrik Zhongwang. Mana mungkin dia punya uang segitu? Tidak mungkin. Kami sudah kontrak. Kontrak? Percuma. Dia cuma mau meraup keuntungan tanpa modal. Pakai perlengkapanmu dulu buat cari uang. Baru bayar setelah untung. Makanya kami pecat dia dari Zhongwang. Karena dia penipu. Kalau begitu, Tuan Liu, boleh lihat saldo rekeningmu? Di kartu ponselmu? Tentu saja. Uangku bisa beli semua pabrik di kawasan ini. Masih sisa banyak. Bapak tua ini jago mengada-ada. Ayo lihat berapa saldoku. Rp50.000 doang berani ngomong besar? Uang saya kok hilang? Berani main-main? Potong kakinya. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan dia. Ini bagaimana? Ya Tuhan, kemana cashbackku menghilang? Demi jaga rejeki, saldo sementara ditahan. Bisa ditarik kapan saja. Tarik 8 juta dulu. Tunggu. Transferanku sebentar lagi masuk. Masih mau mengulur waktu? Hajar saja. Berani? Aku laporkan ke tim inspeksi. Sudah, aku tak ada waktu untukmu. Pergi sana. Tunggu. Aku punya uang. 1, 10, 100, 8 juta. Mana mungkin? Dari mana dapat 8 juta? Pergi sana. Hampir gagalkan transaksiku. Maaf Tuan Liu. Aku tertipu anak ini. Ayo, kita tanda tangani kontrak sekarang. Kontrak? Wang Jiahao. Hati-hati dengan perbuatanmu. Kau. Kita pergi. Dari mana bapak tua ini punya uang segitu? Ini pasti uang korupsi dari pabrik Zhongwang. Berani korupsi uang Zhongwang kami. Akan kubuat kau menyesal. Teman-teman. Terima kasih atas dukungannya. Mari kita semangat bersama ke depan. Semangat bersama. Hari ini rayakan grand opening pabrik kita. Aku punya bonus spesial untuk semua orang. Untuk setiap orang. Akan kubagikan amplop yang besar. Bagus, nilainya sampai 100.000. Saya juga dapat. Benar-benar 100.000. Saya dapat. Astaga, luar biasa. Pemimpin yang penuh kasih, kesejahteraan karyawan. Berkah dari surga. Sempurna. Direktur Liu, perusahaan ingin berkembang besar. Anda harus punya logika keuangan paling dasar. Kalau terus tidak kontrol biaya, rantai kas bisa putus. Perusahaan kita akan menghadapi risiko besar. Tenang saja. Semua terkendali. Aku tidak takut mereka menghabiskan uang. Direktur Liu, Direktur Zhao. Grand opening yang membahagiakan. Terima kasih. Anda malah bawa hadiah. Sedikit kenang-kenangan. Terima kasih Direktur Zhao. Direktur Zhao, silakan masuk. Bekerja sama dengan koruptor, Direktur Zhao. Tidak takut merusak reputasi perusahaanmu? Wang Jiahao, kau mau APA? Tentu mengambil kembali uang pabrik Zhongwang kami. Uang kalian? Lansia, jangan pura-pura tidak tahu.
Uang di rekeningmu itu kan uang Zhongwang kami. Mana mungkin kau punya jutaan kalau bukan? Aku tidak punya jutaan. Berani lakukan tapi takut mengaku ya? Yang kupunya itu puluhan juta. Awalnya ingin hidup sederhana sebagai orang biasa. Sepertinya harus umumkan dari sekarang, cukup bersandiwara. Aku buka kartu. Aku ini P. Bukan. Aku milioner. Lansia, jangan ngibul. Tengga. Serahkan uang sekarang atau kau akan mati di penjara. 30 tahun kerja di pabrik Zhongwang, rajin dan tekun. Tak pernah mengeluh. Tak pernah ambil uang yang bukan hakku, sepeser pun. Jangan kamu fitnah Lu Chang di sini. Siapa Lu Chang itu? Kami sangat tahu. Benar, Karakter Liu Chang pasti tidak ada masalah. tidak akan korupsi 1 sen pun. Jangan di sini berkolusi dengan aku, masih tidak mengaku ya. Baik. Kalau begitu jangan salahkan aku, sekarang akan laporkan ke tim penegak hukum. Nanti tim penegak hukum pasti akan mencari bukti. Ayah tiba-tiba telepon aku buat apa? Tunggu ja. Ayah, kenapa kamu telepon? Bagaimana kabarmu di luar negeri? Jangan bicara omong kosong. Aku tanya, ada kejadian apa di pabrik akhir-akhir ini? Lupa kasih tahu kamu, akhir-akhir ini. Ada beberapa hama di pabrik, semuanya sudah aku pecat. Ganti dengan darah segar, ya. Tapi kamu bisa pecat siapa saja, kecuali 1 orang. Kamu tidak boleh pecat dia. Itu adalah gurumu Liu Jiang. Kenapa ayah? Aku curiga Liu Jiang korupsi. Di kartunya tiba-tiba ada beberapa juta. Apa? Kamu juga merasa tidak masuk akal ya, tapi tidak apa-apa. Sekarang aku sudah siap laporkan ke tim penegak hukum untuk menangkapnya. Kamu berani? Aku kasih tahu, Liu Jiang sudah ikut aku 30 tahun. Siapa dia, aku paling tahu. Kalau kamu berani laporkan ke tim penegak hukum, aku tidak akan menganggap kamu sebagai anakku. Halo ayah. Apa kata direktur? Juga curiga aku korupsi. Orang tua, jangan di sini sombong sama aku, kamu bisa bohongi ayahku. Tapi kamu tidak bisa bohongi aku, kalau kamu punya setengah otak ayahmu. Kamu tidak akan bicara seperti ini. Ada waktu luang, lebih baik urus pabrikmu sendiri. Liu Zhong, tidak perlu bicara dengan orang seperti ini, kita masuk dulu. Zhao Zong silakan. Liu Jiang kamu berhenti. Liu Jiang, kamu terus saja sombong, semua uangmu sudah dipakai buka pabrik, aku lihat nanti bagaimana kamu operasikan. Liu Zhong, aku baru lihat, maaf kalau jujur, pabrikmu sepertinya. Semua peralatan domestik, pernah pertimbangkan peralatan impor. Zhao Dong, aku sudah kerja seumur hidup. Sebenarnya domestik dan impor tidak ada bedanya. Hanya di chip, ada sedikit perbedaan. Tapi lihat karyawan kami, semuanya. Orang lama yang berpengalaman. Kemampuan mereka cukup untuk menutupi kekurangan chip. Selain itu, kami juga akan mengembangkan chip. Dalam waktu dekat. Nanti perangkat kami pasti akan melampaui luar negeri. Semoga hari itu segera tiba. Karena saya dan partner saya punya sejumlah perangkat yang tertahan di luar negeri, menyebabkan pabrik kami sekarang kekurangan sejumlah barang. Bos Liu, tertarik kerjasama? Berapa jumlah pesanan ini? 30 juta, tapi dengan perangkat yang ada di pabrikmu sekarang. Tidak cukup untuk menangani volume pesanan ini. Kalian mungkin butuh sekitar 100 perangkat lagi. Bekerja bersamaan agar bisa mengirim tepat waktu. 100 perangkat butuh berapa uang? Kira-kira 80 juta. Sekarang di kartu cuma ada 60 juta. Sepertinya harus terus mengeluarkan uang untuk mereka. Bos Liu, perlu saya antar beli perangkat? Tidak buru-buru beli perangkat, karena saya mau keluarkan uang untuk karyawan saya. Tanpa mereka, tidak ada pabrik saya. Bos yang tidak keluarkan uang untuk karyawan, bukan bos yang baik. APA. Ngomong-ngomong Direktur Zhao, menurutmu gimana caranya bikin karyawan senang dan bahagia? Ini. Naik gaji. Libur, makan minum bersenang-senang, harusnya bisa kan? Mengingatkan saya, baik. Semuanya, hari ini hari pertama pabrik kita buka. Saya putuskan adakan acara team building di pabrik kita. Bagus sekali, bagus sekali. Saya sekarang siapkan acara team buildingnya. Direktur Zhao jangan pergi, tetap di sini sama kita.
Saya tidak ikut, kalian saja yang pergi. Baik, kalau begitu saya siapkan dulu acara team building. Silakan sesuai keinginan Anda. Saya sekarang siapkan. Baik. Saya berkecimpung lebih dari 40 tahun, pertama kalinya lihat bos seperti ini. Benar-benar membingungkan. Ayo, saya juga ajak kamu tim building Liu Jiang. Kamu kesini buat APA? Ini hotel terbaik di Jiangsheng. Kamu mau konsumsi di sini? Kenapa? Siapa bilang saya tidak boleh datang? Pol saja. Kamu tahu berapa harga sewa tempatnya? Ini manajer ya? Berapa biaya untuk menyewa tempat ini? Di sini adalah pusat hiburan terbesar di Jiangsheng. Kami menyediakan semua kebutuhan hiburan dalam satu tempat. Paket biasa di sini seharga 3,88 juta. Paket mewah 5,88 juta. Paket premium 8,88 juta. Paket mana yang Anda inginkan? Murah sekali ya. Hahaha, bukan hahaha. Pak Tua, Anda dengar baik-baik, ini 8 juta. Bukan 800 ribu hahaha ini. Setiap hari sok kaya, entah dari mana dapat uang. Benar-benar merasa diri bos. Manajer, apakah Anda bisa melayani di tempat? Di tempat? Maksudnya, semua hiburan dipindahkan ke pabrik saya. Tidak bisa, di sini tidak diperbolehkan. 10 juta. Bukan masalah uang, Pak. 15 juta. Pak, jangan membuat saya sulit. 20 juta, tip 100 ribu. Pak, di sini tidak boleh menerima tip dari tamu. Apalagi, pendidikan dan nilai-nilai saya sejak kecil tidak mendukung saya melakukan itu. Harga final 30 juta, tip 200 ribu. Melayani Anda adalah kehormatan saya. Kamu benar-benar berani ya. Kamu tahu tidak 30 juta itu berapa? Kalau tidak punya uang, makanlah mie di luar. Datang ke restoran mewah ini, sok kayak apa? Mau layanan di tempat, kamu pikir kamu siapa? Bos kaya, manager. Jangan percaya orang ini, dia hanya mantan karyawan. Yang kami pecat. Karyawan. Ah apa? Coba gesek saja, lihat ada uangnya tidak. Pak, saya baru saja menggesek kartu Anda, hanya beberapa ribu. Kamu bercanda ya? Hahaha, Pak Tua. Saya pikir Anda punya puluhan juta, ternyata hanya beberapa ribu hahaha. Tidak mungkin, bukankah saya baru saja menarik 50 juta ke kartu? Ya Tuhan, apa yang terjadi? Uang dan rezeki terhenti. Berhenti memberkati, saya tidak bisa, saya tidak bisa. Wang Jihao. Apakah kamu membekukan kartu gaji saya? Bukan, kamu sudah saya pecat. Tentu saja kartu gaji kamu dibekukan. Ya Tuhan, masukkan uang saya ke kartu bank lain. Perjanjian baru telah dibuat, berkah akan datang. Pak Tua, teruslah berteriak. Kamu suka pura-pura hebat ya? Orang tua ini lucu banget, pura-puranya keren. Kalau aku nggak kenal dia, pasti aku tertipu. Aktingnya bagus, tapi hahaha. Kamu bercanda sama aku ya, Satpam. Tunggu dulu. Orang ini mengganggu, cepat, patahkan kakinya dan buang dia. Tunggu dulu. Lihat baik-baik. 1 miliar. Apa mataku salah lihat? 1 miliar, Anda adalah pelanggan besar. Maaf bos. Aku tadi kurang sopan. Ambil kartunya. Oak. Bos, simpan baik-baik, bos, aku akan segera mengatur untuk Anda. Malam ini, aku akan mengirim bintang top kami. Dehua untuk menghibur Anda, bagaimana? Orang tua, dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Kamu pasti ada masalah, aku akan laporkan ke tim penegak hukum. Apa yang kalian lakukan? Kamu berani tidak hormat pada pelanggan besar saya. Kamu cari mati, pergi, kalau kamu bergerak lagi. Kamu tunggu saja.
Tuan, bagaimana layanan hari ini? Apakah Anda puas? Biasa saja. Pulang. Hei hei hei. Untuk berterima kasih atas dukungan kalian, hari ini harus makan enak. Minum dan bersenang-senang. Oak. Di akhir nanti, ada sesi undian, hadiah pertama. Mobil mewah senilai 1 juta. Minum. Cao King. Bagaimana menurutmu cara operasiku ini? Sebelumnya, aku pernah mengambil beberapa manajemen keuangan di luar negeri. Kalau kamu operasi seperti ini, dalam 3 bulan, uang di pabrik kita akan habis semua. Butuh waktu lama baru habis. Itu nggak boleh, kamu cepat kembangkan chip. Dana pengembangan, aku kasih segini. 10 juta, itu agak. 1 miliar, kalau kurang, aku transfer lagi. 1. Aku sekarang transfer. Semua, hentikan dulu pekerjaan kalian, dengarkan aku. Apakah Liu Zong baik pada kita? Ya. Apakah kita harus bekerja keras? Selama nggak mati. Bekerja sampai mati. Oke, aku mewakili Liu Zong, terima kasih semua. Mulai sekarang, kita harus kerja lembur. Liu Zong baru saja mendapatkan beberapa pesanan kerjasama. Kita harus bekerja keras, segera selesaikan pengiriman, tidak masalah. Langsung kerja saja, ayo kerja. Kita hanya perlu menguasai lahan ini. Segera bisa diubah menjadi produktivitas, tenang, akan cepat. Tahu tidak? Direktur Sao, Wang Jiahao. Ada apa Anda mencari saya, Direktur Sao? Saya dengar. Bukan hanya Anda yang menandatangani kerjasama dengan Liu Jiang. Anda juga meminta teman-teman Anda untuk menandatangani, benar? Ya, ada apa? Direktur Sao, Anda tidak sadar ya? Liu Jiang sekarang setiap hari hanya membawa karyawannya makan, minum, dan bersenang-senang. Tidak serius bekerja, barang-barang Anda itu. Kapan baru bisa dikirim? Apa? Apa yang Anda katakan ini benar atau tidak? Barang-barang itu sangat penting bagi saya, Direktur Sao. Saya percaya pada Anda. Baru memberikan kerjasama ini kepada Liu Jiang. Kalau sampai ada masalah, perusahaan saya bisa hancur. Saya memberikan pesanan 10 juta kepadanya. Dia malah tidak menganggap serius. Kalian berdua, jangan buru-buru dulu. Menurut pemahaman saya tentang Direktur Liu, dia bukan orang seperti itu. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Direktur Sao, kesalahpahaman apa lagi? Anda terlalu percaya pada orang ini. Saya tidak mengerti siapa Liu Jiang itu. Ayo, kalian lihat, sebenarnya barang-barang kalian itu sudah mendesak. Dia tidak hanya tidak mempercepat kemajuan, malah membawa karyawannya bersenang-senang sepanjang hari. Menurut kalian, apakah barang-barang kalian bisa dikirim tepat waktu? Liu Jiang ini berani mempermainkan pesanan saya, benar. Harus diberi pelajaran. Kalian berdua, jangan buru-buru dulu. Sekarang saya akan menelepon Liu Jiang. Biar dia segera datang, kita bicara langsung, oke? Liu Jiang, saya dengar Anda membuka pabrik. Setiap hari hanya tahu makan, minum, dan bersenang-senang dengan karyawan. Anda sama sekali tidak menganggap serius kerja sama kita. Apa yang terjadi? Tenang saja, Direktur Li. Karyawan saya ini, semuanya adalah orang-orang hebat. Pasti akan mengirimkan barang tepat waktu. Lucu, karyawan Anda itu adalah orang-orang yang dipecat oleh Zhong Wang. Hanya Anda yang menganggap mereka berharga, Liu Jiang. Anda malah meminta karyawan yang dipecat untuk bertanggung jawab atas proyek ini. Anda ini mempermainkan kerjasama. Tanpa Direktur Yo, karyawan saya itu. Memang usianya sudah agak tua, tapi pengalaman mereka dan keterampilan praktis pasti adalah yang terbaik di industri ini. Jangan bilang itu tidak berguna. Liu Jiang. Atau Anda akan mengirimkan 1 batch sekarang. Atau membayar ganti rugi 20 juta. Dan penalti saya adalah 11 juta. Total 30 juta. Jangan khawatir dulu, ini kan belum sampai masa pengiriman. Itu saja. Saya membayar ganti rugi yang dilikuidasi terlebih dahulu, bukan 30 juta. Kau memperlakukan orang lain sebagai orang bodoh. Kau punya uang untuk membuka pabrik. Saya juga mengajak karyawan makan, minum, dan bersenang-senang setiap hari. Kamu punya uang dari mana?
bisa bekerja sama dengan Anda. Aku benar-benar melihat wajah Sao Dong. Tapi kau tidak baik, aku akan memberimu dua pilihan. Atau membayar ganti rugi. Atau mengirimkan barang kepada saya sekarang. Kalau tidak, kau tidak ingin ada orang di kaki ini. Li total. Mengapa Li selalu? Li total. Tunggu, aku akan memberimu uang. Kehilangan uang. Ini. Bagaimana mungkin? Bagaimana uang saya tidak bisa ditransfer? Tuhan, kemana uang saya pergi? Tiandao menghukum karyawan karena melanggar langit dan membekukan aset. Aku tidak membiarkan mereka bekerja lembur. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Liu Jenderal, uangnya sudah datang? Li Total, Ada yang salah dengan keuangan perusahaan kami. Tolong beri aku 3 hari lagi. Di tempat untuk kalian. Liu Jiang, aku benar-benar melihat wajah Sao Dong. Aku menghargai kerja sama kami dan kau. Aku akan memberimu kesempatan. Maka jangan salahkan aku. Liu Jiang. Aku sudah bilang, kelompok karyawan di bawah tangan Anda adalah imut, Anda tidak percaya. Dan aku harus melakukannya. Bagaimana pabrik Anda terus terbuka? Dia mematahkan kakinya hari ini dan melemparkannya. Li selalu seperti ini, dia berutang kerusakan yang dilikuidasi. Saya yang akan membayar untuknya. Pak Xiao, bukan saya tidak menghormati Anda. Dia sama sekali tidak menghormati saya. Lihat APA, ayo bertindak. Biarkan dia menjawab telepon. Lao Tu. Halo, Direktur Liu, kemana Anda pergi? Saya di kantor tapi tidak melihat Anda. Jangan bicara tentang itu dulu, Lao Du, saya mau tanya. Siapa yang menyuruh karyawan lembur? Itu saya. Proyek kita kali ini cukup ketat, saya takut menunda kemajuan. Jangan puji saya untuk ini. Anda membuat saya susah. Bagaimana saya bisa menyusahkan Anda? Saya punya kejutan besar. Untuk memberitahu Anda. Anda di mana? Saya di kantor Pak Sao. Baik, tunggu saya. Saya segera sampai. Direktur Li. Direktur Yo, mohon beri saya beberapa hari lagi. Saya janji akan mengirimkan barang tepat waktu. Sudahlah, jangan cari alasan di sini. Siapa tahu nanti Anda kabur. Liu Jiang. Saya sudah memberikan kesempatan, Anda tidak bisa membayar uangnya. Hari ini kalau saya tidak memberi pelajaran, orang lain akan menjara saya. Li Wan, mudah ditindas. Kaki Anda hari ini tidak akan selamat, saya bilang, ayo bertindak. Tunggu sebentar. Direktur Li, apa maksud Anda? Apa maksudnya? Pabrik Anda tidak mengirimkan barang tepat waktu. Saya memotong satu kakinya, tidak berlebihan kan? Siapa bilang? Saya datang kali ini untuk memberitahu Direktur Liu. Barang kami sudah selesai, bisa segera dikirim. Benar atau tidak? Tentu benar, kalian berdua jangan main sandiwara di sini, Direktur Li. Jangan percaya orang ini. Director Li. Ini sampelnya, kalau Anda tidak percaya. Sekarang juga bisa pergi ke pabrik kami untuk melihat. Kalau ada setengah kata saya yang bohong, terserah Anda. Baik. Saya akan ikut kalian untuk melihat, kalau hari ini berani bohong. Besok pabrik kalian saya tutup, Direktur Li. Ini hanya taktik mengulur waktu mereka. Tujuan mereka adalah membuat Anda memaafkan Liu Jiang. Wang Jiahao, kamu diam. Ada atau tidak, Direktur Li akan tahu setelah pergi. Baik. Ayo. Maaf, Liu Zong. Barusan saya terlalu emosional.
Tidak menyangka dalam waktu yang singkat pabrik kalian bisa menyelesaikan batch barang ini. Saya meremehkan kalian. Tidak apa-apa, Li Zong, ini hanya masalah kecil. Saya hanya penasaran, batch barang ini tidak peduli diberikan ke pabrik mana. Bahkan dengan kerja lembur, tidak mungkin selesai dalam waktu setengah bulan. Pabrik kalian hanya butuh waktu 1 minggu. Liu Zong, apakah ada rahasia di sini? Rahasia terbesar adalah karyawan. Karyawan. Ya, pabrik manapun yang ingin berkembang, bos. Hanya sebagai pendukung, yang berperan kunci adalah karyawan, terutama yang berpengalaman seperti kami. Karyawan senior. Saya mengerti, kali ini setelah kita kembali ke pabrik, sepertinya kita harus menghadapi karyawan kita dengan cara baru. Pega ini, Liu Zong. Saya akan pergi dulu, sampai jumpa, baik-baik. Hati-hati, Zong. Baik-baik. Hati-hati jalan, Yo Zong. Saya pamit. Kemarin sudah minta kalian pasang keramik, kenapa belum selesai? Kepala Wang, peralatan batch ini bermasalah. Sekarang sudah tidak bisa berfungsi normal, pabrik berhenti total. Mesin bermasalah, tidak cari orang untuk memperbaiki. Bilang sama saya buat apa? Sudah hubungi layanan Purna Jual. Tapi peralatan batch ini impor dari luar negeri. Butuh suku cadang dari luar negeri, kira-kira butuh waktu 1 bulan. Berapa lama? 1 bulan, bercanda ya? Kamu tidak tahu 2 hari ini harus menyerahkan berapa banyak barang? Pabrik mengalami kerugian. Siapa yang akan menanggung? Mesin tidak bermasalah lebih awal, tidak bermasalah lebih lambat. Tapi justru sekarang bermasalah, saya rasa ini karena kalian para pekerja. Ingin malas-malasan? Tidak, bukan peralatan ini. Sebenarnya sudah bermasalah, tapi pabrik kita tidak punya banyak dana. Sebelumnya, Kepala Liu yang bertanggung jawab untuk perbaikan. Sekarang Kepala Liu sudah pergi. Pabrik kita tidak ada yang mengerti teknologinya. Makanya jadi bermasalah, diam. Jangan cari alasan, saya tidak percaya. Pabrik ini tanpa Liu Jiang tidak bisa berjalan. Saya tidak peduli kalian pakai cara apa, 1 hari, dalam 1 hari. Saya mau semua peralatan ini berfungsi normal. Kalau tidak, semua bonus dan gaji kalian akan dipotong. Mingger. Dia sama sekali tidak mesak aku. Enak-enak meriang dia bawa ITU. Setiap hari hanya bermalas-malasan, makan dan bersenang-senang. Jelas-jelas kita yang terus bekerja, tapi pada akhirnya malah potong gaji kita. Benar, menurutku, lebih baik kita langsung pergi ke Direktur Liu. Dia sangat perhatian dengan karyawan. Sebelumnya, dia mengajak karyawan liburan ke Bali, dan katanya, begitu masuk, gaji pokoknya mulai dari 10.000. 10.000. Persetan dengan ini, tidak kerja lagi. Ayo, kita cari Direktur Liu. Ayo. Teknologi CNC baru ini masih cukup rumit. Harus diawasi ketat, begitu suhunya naik. Gunakan tombol off untuk mematikannya. Direktur Liu, orang dari pabrik Zhongwang datang. Katanya ada urusan dengan Anda. Cari saya. Baik, biarkan mereka masuk. Baik. Kamu harus lebih familiar lagi, tapi dalam praktiknya. Harus sangat berhati-hati. Baik. Kenapa kalian datang? Direktur Liu, pabrik Zhongwang itu hampir bangkrut. Wang Jiahao itu, dia tidak mengerti teknologi. Dia juga tidak bisa mengelola. Benar, peralatan tidak pernah diperiksa selama sebulan, uang perbaikannya dihabiskan oleh teman-teman mudanya untuk makan dan minum. Pada akhirnya, dia bilang kita tidak serius bekerja, kotak pemadam kebakaran. Malah potong bonus dan gaji kita. Sudah lama aku menduganya. Wang Jiahao itu temperamental. Dia sama sekali tidak mendengarkan pendapat orang lain, lama-lama. Pabrik Zhongwang pasti akan bermasalah. Jadi, kami semua datang ke sini untuk bergabung dengan Anda, Direktur Liu. Mengingat kita dulu satu pabrik. Bisakah Anda menerima kami? Benar, kami jangan di sini. Gaji pokoknya 10.000, kami tidak perlu sebanyak itu, 8.000. 8.000 saja. 8.000. Mungkin agak banyak. 6.000, bagaimana? Kalian ini saling bersaing. Di pabrik kami, aturan pertama adalah melawan persaingan tidak sehat. Selain itu, seperti kalian yang berpengalaman, pabrik kami sangat membutuhkan orang seperti kalian. Begini, kalian bertiga, gaji bulanan 20.000, bonus dihitung terpisah. Direktur Liu, Anda tenang saja, kami pasti akan bekerja sepenuh hati. Benar, lembur atau apapun, kami siap. Tidak bisa. Ini, Anda ingin menarik janji ya? Jam kerja di pabrik kami adalah pukul 9 pagi sampai 5 sore. Tidak boleh lebih 1 menit, kalau tidak, gaji akan dipotong. Di sini, semua tunjangan dan fasilitas yang seharusnya kalian dapatkan. Tidak akan kurang sedikit pun. Laudu, kamu bawa mereka bertiga untuk mengenal lingkungan pabrik kita. Baik. Jika tidak ada masalah,
Besok bisa mulai bekerja. Ayo. Orang tua, berani-beraninya kamu merekrut orang saya, ya? Kalian bertiga tidak tahu terima kasih, pengkhianat. Zhongwang sudah membesarkan kalian bertahun-tahun, tiba-tiba langsung pindah ke sini. Bekerja untuk pengkhianat Zhongwang, ya? Wang Jiahao, bicaralah dengan hati nurani. Bertahun-tahun ini, berapa banyak uang yang kami hasilkan untuk pabrik Zhongwang? Kamu seenaknya memotong bonus kami, memotong gaji kami. Kamu pikir kami mudah ditindas? Benar. Kami hanya ingin bekerja dengan tenang untuk mencari uang, tapi kamu? Kamu seenaknya menindas kami, ya? Kalian ini pengkhianat. Terutama kamu, orang tua. Menggunakan sumber daya Zhongwang untuk kepentingan pribadi, ya? Kamu yang bersikeras memecat saya. Saya punya 2 anak di rumah. Keluarga kami berempat butuh makan. Kamu bahkan tidak memberikan uang pesangon. Bagaimana? Mau keluarga kami berempat makan angin? Jangan berpura-pura kasihan di sini. Selama ini pabrik sudah memberikanmu. Cukup banyak kan? Kalau bukan karena ayahku, kamu di Zhongwang. Bahkan tidak akan bisa menjadi kepala kelompok. Saya sudah tidak ada hubungannya dengan pabrik Zhongwang. Bertahun-tahun ini, saya sudah berbuat baik untuk Zhongwang, apalagi untuk direktur utama. Jangan bicara tentang ayahku. Kamu sudah merekrut semua orang ayahku. Kalau dia tahu, kamu pikir kamu akan baik-baik saja? Kami datang ke sini dengan sukarela. Manajer di sini memberikan tunjangan dan fasilitas yang baik. Dan tidak ada lembur, kan? Kalian ini orang-orang yang tidak punya otak. Jangan lihat dia baik-baik saja pada kalian beberapa hari ini. Nanti pasti akan menipu kalian. Jangan coba-coba memecah belah di sini. Beberapa waktu lalu ibu mertua saya sakit dan dirawat di rumah sakit. Manajer Liu langsung mentransfer 800.000 tanpa banyak bicara. Membiayai pengobatan ibu mertua saya. Kalian bilang, manajer yang baik seperti ini, di mana lagi bisa ditemukan? Benar kamu. Kamu ini mengacaukan tatanan pasar, ini persaingan tidak sehat. Saya baik pada karyawan saya. Itu persaingan tidak sehat? Jika semua bos di dunia ini seperti kamu, bagaimana pabrik itu bisa menghasilkan uang? Coba beritahu saya. Dan kamu menggunakan barang-barang lokal yang sudah usang, tidak akan bertahan lama. Pasti akan ada masalah besar. Siapa bilang peralatan lokal tidak bagus? Justru peralatan impor kalian di Zhongwang. Sekarang pasti sudah banyak masalah, kan? Bagus Pak Tua, saya memang tidak salah tebak. Barang-barang di pabrik, pasti kamu yang mengutak-atik, ya. Apa-apaan, lepaskan, jangan asal menuduh. Peralatan itu sudah bermasalah sejak lama, seharusnya diganti 2 tahun lalu. Kalau bukan karena Direktur Liu khawatir keuangan pabrik tidak mencukupi. Teras memperdahankan peralatan dengan cara memperbaiki daripada mengganti. Masih membelanya, pasti kalian beberapa orang yang tidak tahu terima kasih. Yang mengutak-atik. Peralatan impor ini memiliki potensi masalah. Sebelum saya pergi sudah saya katakan padamu. Kamu sama sekali tidak mau mendengarkan. Jangan bicara yang tidak berguna, sekarang kamu kembali. Perbaiki peralatan itu, kalau tidak, kamu siap-siap saja mengganti rugi. Sudah saya katakan. Saya sudah tidak ada hubungannya dengan Zhongwang. Hello, ayah. Pak Tua, Direktur, layanan Purna Jual pabrik sudah datang. Tunggu kami di pabrik. Bagus, sekarang teknisi layanan Purna Jual untuk peralatan itu sudah datang. Saya akan kembali melihat apa sebenarnya masalahnya. Kalau benar kamu yang mengutak-atik, jangan salahkan saya, tidak akan memaafkanmu. Tunggu saja. Pak. Masalah apa lagi yang ada di mesin kami? Komponen peralatan sudah tua, ganti saja komponennya. Berapa lama kira-kira komponen peralatan kami? Semua impor kelas tinggi, kira-kira sebulan. Tapi kami punya pesanan yang harus diselesaikan dalam seminggu. Bisa lebih cepat tidak, barang impor memang begitu. Kalau kamu buru-buru, saya punya stok yang tersedia. 3 hari sampai, stok, berapa harganya, tidak mahal, hanya 30 juta. Sebenarnya peralatan ini sudah lama harus diganti. Tidak tahu siapa yang terus memperbaikinya, orang ini memang hebat. Bagaimana ini, dari mana saya bisa mendapatkan uang sebanyak ini? Saya lihat dulu. Pak Tua, kenapa kamu datang? Saya sangat paham dengan peralatan ini, asal diperbaiki dengan baik. Bisa bertahan untuk sementara waktu. Kamu benar-benar merasa diri penting. Saya tidak percaya Zhongwang tidak bisa berjalan tanpa kamu. Saya memikirkan kepentingan besar pabrik Zhongwang. Terutama karena rasa terima kasih saya pada direktur. Wang Jiahu, aku tidak bisa hanya diam melihat. Pabrik Zhongwang hancur di tanganmu. Kamu ngomong sembarangan Pak Tua. Ini adalah teknisi layanan Purna Jual profesional yang dikirim pabrik. Jauh lebih hebat daripada kamu yang setengah-setengah. Aku bilang, apakah kamu punya sertifikat insinyur? Kalau tidak ada, diam saja. Peralatan kami semua impor high-end. Mana bisa sembarang orang memperbaikinya, Master? Cepat perbaiki, biar dia lihat. Seperti apa yang disebut profesional. Aku bilang, butuh suku cadang. Kalau suku cadang sudah sampai, aku akan perbaiki. Perangkatnya hanya tua, bukan tidak bisa digunakan. Asal pakai sabuk. Ikat kedua ujung gearnya, sudah bisa. Lucu, kalau semudah yang kamu katakan.
Kami para teknisi sudah lama minum angin barat. Wang Jiahu, aku tidak ada waktu bercanda denganmu. Tahukah kamu kalau pabrik Zhongwang berhenti operasi sebulan? Zhongwang akan rugi berapa banyak? Kerjasama yang ditandatangani 2 bulan lalu. Kalau tidak bisa diserahkan bulan ini, denda 50 juta. 50 juta? Dari mana aku cari uang sebanyak itu? Sudahlah, coba saja. Aku bilang dulu ya. Kalau dia yang memperbaiki, perangkat ini mengalami kerusakan apapun, kami tidak bertanggung jawab. Kenapa? Peraturan perusahaan kami. Kamu coba saja. Baik, colok listrik dan coba. Ini bagaimana? Dulu tutup mata saja bisa memperbaikinya. Wahahaha, aku sudah bilang. Ini peralatan profesional kami. Mana bisa sembarang kucing dan anjing memperbaikinya? Pak tua ini. Aku tahu seharusnya tidak percaya kamu. Sekarang kami rugi besar. Ini bagaimana? Perangkat sedang pemanasan, sekarang sudah bisa. Benar sudah baik. Ini bagaimana mungkin? Kamu yang setengah-setengah ini. Bagaimana bisa lebih paham daripada aku yang profesional? Manajer Liu, tidak kelihatan, kamu cukup berbakat. Masalah perangkat ini memang sudah lama. Gear mudah tua dan lepas. Asal diselesaikan dengan baik, bisa terus digunakan. Dia ngomong sembarangan. Paralaton kami, send you a paralaton professional. Aku lihat, kamu cuma keberuntungan buta. Kami semua dari luar negeri, melalui pelatihan profesional. Mana ada masalah, sekali lihat langsung tahu. Lajupila. Barang-barang tua yang sudah ketinggalan zaman ini, apa yang perlu diperbaiki? Cepat ganti yang baru. Tenang, akan diganti. Lihat kan, bahkan kalau kami tidak lakukan apapun, kalian juga akan patuh beli peralatan impor kami. Sepertinya kamu akan kecewa. Jangan asal bicara. Saya masih perlu mengimpor paralaton mereka. Wang Jiahao, bisakah kamu punya sedikit harga diri? Apakah kamu terlalu lama berlutut sampai tidak bisa berdiri? Apakah produk kita pasti lebih buruk dari mereka? Baiklah. Kalau kalian memang hebat, jangan beli peralatan impor kita. Saya ingin melihat di bidang chip ini. Bagaimana kalian bisa menembusnya? Kalau begitu, lihat baik-baik. Bagaimana chip kami melampaui kalian. Ayo kita pergi. Kita harus mempercepat pengembangan. Biaya pengembangannya terlalu besar. Dana yang Anda berikan kepada saya terakhir kali. Sekarang hanya tersisa sepertiga. Kemungkinan besar masih membutuhkan banyak uang lagi. Tidak peduli berapapun uangnya, kita harus mematahkan monopoli. Saya ingin semua orang bisa berdiri tegak saat diperlakukan tidak adil. Bagaimana kemajuan chipnya? Saat ini semuanya berjalan lancar. Tapi saya sendiri merasa agak kewalahan. Teman-teman saya yang belajar di luar negeri, satu persatu mulai pulang. Saya ingin meminta mereka untuk membantu. Karena kamu yang memimpin, semua keputusan ada di tanganmu. Katanya Direktur Wang sudah menandatangani teknologi chip eksklusif dengan luar negeri, benar tidak? Tentu saja benar. Di masa depan, para ilmuwan di sana akan mengirimkan chip ke pabrik Zhongwang secepatnya. Saat itu, semua peralatan akan dilengkapi dengan chip tercanggih. Tapi saya dengar chip ini hanya akan diberikan ke pabrik Zhongwang. Benar tidak? Benar. Jika ada pabrik lain yang membutuhkan, bisa datang ke saya kapan saja. Harga satu chip, 10 juta. Ini bukan jumlah yang kecil. Biaya pengembangan chip sangat tinggi. 10 juta sudah harga termurah. Yang tidak mampu membeli harus siap untuk tersingkir. Dan juga, kita sudah membeli sebidang tanah untuk mereka membangun pabrik dan mengembangkan chip. Nanti, siapapun yang membutuhkan, silakan datang ke saya untuk bekerja sama. Terima kasih. Wang Jiahao. Kamu bahkan mengambil uang seperti ini. Kamu benar-benar pantas dengan darah yang mengalir di tubuhmu. Direktur Liu, chip kita sudah berhasil dikembangkan. Apa? Benar tidak? Tentu saja benar. Saya akan mengajak Anda melihatnya. Ayo. Bagus sekali, tidak menyangka hanya dalam 3 bulan. Kamu sudah berhasil memimpin timmu menyelesaikannya. Saya tentu tidak akan mengecewakan Direktur Liu. Semua komponen dan chip dari perangkat ini sudah 100% mencapai tingkat produksi dalam negeri. Bagus.
Saya lihat di masa depan, siapa yang berani berbicara dengan kita dengan angkuh. Direktur Liu, saat ini ada 100 chip. Selain yang sudah terpasang di perangkat kita, masih ada 60 chip. Tidak termasuk biaya penelitian, biaya setiap chip adalah 200 yuan. Anda bisa menjual chip kita dengan harga tinggi. Tidak kalah dengan mereka. Benarkah? Chip mereka harus digunakan di perangkat mesin yang mereka tentukan. Dan harus bergantung pada impor. Masa pakai satu chip hanya 5 tahun. Sedangkan chip kita bisa kompatibel dengan perangkat apapun. Dan kecepatan komputasi chip kita 2 kali lebih cepat dari mereka. Yang lebih penting, masa pakainya mencapai 10 tahun. Bagus. Anda siapkan konferensi pers, saya akan memperkenalkan produk ini kepada semua orang. Di konferensi pers. Baik. Tapi Direktur Liu, berapa harga yang Anda rencanakan untuk menjual chip ini? 2 juta. 200 yuan. Tapi Direktur Liu, meskipun biaya kita hanya 200 yuan, tapi biaya penelitian awal yang kita keluarkan sangat besar, bagaimana Anda bisa? Kapan bisa mengembalikan biaya? Saya sudah bekerja di bidang ini selama 30 tahun. Saya sudah melihat terlalu banyak rekan yang ingin menggunakan chip impor. Dan merendahkan diri, kesombongan mereka. Saya ingat dengan jelas. Bahkan jika tidak menghasilkan uang. Saya akan membuat semua orang menggunakan chip produksi kita sendiri. Pola pikir Direktur Liu sangat besar, saya pikir sebelumnya. Dia hanya berpura-pura, tapi di depan hal yang penting. Dia masih bisa mempertahankan niat awalnya, sepertinya saya tidak salah memilih orang. Siapkan. Baik Direktur Liu. Direktur Liu, dengar-dengar chip yang dikembangkan perusahaan Anda kali ini sepenuhnya produksi dalam negeri dan kompatibel dengan semua perangkat. Dan baik masa pakai maupun kecepatan komputasi. Jauh lebih unggul dari luar negeri, apakah itu benar? Ya, itu benar. Sebelumnya ada yang mengembangkan chip produksi dalam negeri, tetapi belum ada terobosan besar. Tidak tahu bagaimana dengan chip Direktur Liu kali ini. Apakah ada partisipasi dari ahli luar negeri? Tidak, chip ini sepenuhnya hasil pengembangan kami sendiri, sama sekali tidak menggunakan sedikitpun teknologi dari luar negeri. Masih belum tahu berapa banyak chip dalam batch pertama ini. Berapa harga yang Anda rencanakan untuk dijual? 200 yuan. Menurut yang saya dengar, banyak ahli luar negeri mengembangkan satu chip. Biayanya setidaknya miliaran, Anda hanya menjual 200 yuan. Tidak khawatir akan merugi? Selama bertahun-tahun ini, saya sangat memahami kesulitan yang dialami banyak orang. Mereka yang berada di atas sana membuat kami menderita. Saya mengembangkan chip bukan untuk mencari uang, tetapi untuk memberitahu seluruh dunia bahwa chip kami dari Dacia sudah lepas dari era dicekik oleh luar negeri. Saya tanya Anda, ini bagaimana? Bukankah Anda dengan yakin mengatakan bahwa chip kita pasti ada pasar di Dacia, mengapa tidak laku? Saya juga tidak tahu, Liu Jiang si tua itu benar-benar bisa membuat chip buatan sendiri. Saya tidak peduli bagaimana Anda menyelesaikannya. Kita sudah menandatangani perjanjian taruhan. Jika batch chip ini tidak laku, Anda tidak hanya harus mengganti kerugian saya sebesar 100 juta, tetapi pabrik Anda juga akan menjadi milik saya. Jangan begitu, saya akan mencari cara. Saya pasti akan mencari cara menyelesaikannya, oke? Sebaiknya begitu. Ahli luar negeri mengembangkan selama bertahun-tahun, baru bisa mengembangkan satu generasi chip. Liu Jiang si tua itu, mengapa bisa membuatnya dalam 3 bulan? Tidak mungkin. Saya pasti akan mencari cara menyelesaikannya. Liu, ada masalah besar. Apakah Anda melihat berita? Tidak, ada apa? Bagaimana mungkin? Batch chip kita sudah 1 bulan dipasarkan. Setiap indikator memenuhi standar. Mengapa bisa terjadi kerusakan? Produsen tidak bermoral, curang, keluar. Produsen tidak bermoral, kembalikan uang kami. Saya akan periksa. Segera hubungi Dr. MA dari Akademi Ilmu Pengetahuan. Keluar. Kilya. Keluar. Produsen tidak bermoral. Menggunakan barang berkualitas rendah, membuat pabrik saya berhenti beroperasi. Menghadapi denda besar. Hampir bangkrut, benar, jangan lagi bersembunyi. Keluar. 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 Apa yang kalian lakukan? Kami tidak menghindar dari tanggung jawab. Mohon tenang, apapun yang terjadi. Pabrik kami pasti akan bertanggung jawab sampai akhir. 50 juta denda, Anda ganti kami. Meskipun mereka mengganti, tidak bisa dengan mudah memaafkan mereka. Kalau nanti terjadi hal besar, gimana? Dengar-dengar, chip yang pabrik kamu pakai itu produk eksperimen generasi pertama. Tidak melalui tes keamanan, makanya jadi masalah. Generasi pertama memang, tapi bukan produk eksperimen. Semua produk pabrik kami sudah melalui uji coba. Lihat, ini buktinya. Omong kosong, siapa tahu kalian menukarnya.
Yang dijual pasar beda dengan yang dipakai uji coba. Generasi pertama berani dijual, wajar aja ada masalah. Pabrik kalian harus ditutup, tutup, dan ganti rugi. Ganti rugi? Apa yang aku bilang tadi? Murah itu nggak bagus, tanggung jawab RD bagus itu nggak murah. Wang Jiahao, ini pasti ulah kamu lagi, ya? Bicara harus ada buktinya. Gimana aku bisa main-main dengan produk pabrik kalian? Masa aku yang menukar chip kalian? Pasti ada kesalahpahaman, chip ini. Pabrik kami sudah lama memakainya. Kalau ada masalah, pabrik kami akan langsung mengetahuinya. Jangan cari-cari alasan lagi, orang kayak gini. Kalau kita nggak kasih pelajaran, dia akan semakin menjadi-jadi. Kalau chipnya ada masalah besar, akibatnya bisa. Nggak kebayang, padahal kami percaya banget. Chip yang kalian kembangkan, nggak manusiawi. Hajar dia, pukul dia. Liu Zong, cepat pergi. Pinu Camo. Jangan pukul, berhenti, ngapain? Berhenti. Minger na pain? Minger. Direktur Liu, kamu nggak apa-apa? Kamu nggak apa-apa. Kalian mau apa? Direktur Liu, pengembangan chip menghabiskan miliaran. Dijual ke kalian cuma 200.000, kalian nggak tahu terima kasih. Sudahlah, malah balas dendam, itu karena chip kalian ada masalah. Bikin banyak pabrik bangkrut, banyak keluarga hancur. Masa kita nggak menghukum kalian? Wang Jiahao, kamu nggak punya hati nurani? Kamu lupa Direktur Liu itu gurumu? Diam, aku nggak punya guru kayak gitu. Aku malu, sekumpulan sampah. Malah bermimpi bisa saingan sama ahli chip luar. Hari ini kalau kalian menghajarnya, aku janji. Saya akan menjual chip yang saya pegang dengan harga setengah kapita kalian semua. Chip kalian sebaik itu? Tentu saja, teman-teman. Chip kami telah dikembangkan oleh para ahli selama puluhan tahun. Dengan biaya miliaran, tidak bisa dibandingkan dengan chip dalam negeri kalian. Benar, saya sudah mengatakan ini sejak awal. Chip dalam negeri masih tertinggal puluhan tahun dari chip mereka. Dan Liu Jiang, orang tua ini, bersikeras melawan arus, benar-benar mimpi di siang bolong. Beberapa orang tidak tahu, sudah makan berapa piring nasi. Bahkan pabrik saja tidak bisa jalankan, apalagi mengembangkan chip. Mengumpulkan sekelompok orang setengah matang, hanya mengisi kekosongan. Kalian, Liu Zong hanya ingin membuat kita terlepas dari situasi dicekik oleh luar negeri. Di mata kalian, apakah dia begitu buruk? Apa hasil dari mempercayai kalian? Adalah menyebabkan banyak pabrik bangkrut, banyak keluarga hancur. Benarkah? Liu Zong, Liu Jiang, saya sudah memberitahumu. Tanpa Zhongwang, kamu bukan apa-apa, anak durhaka. Kamu ingin membuatku mati marah? Ayah, kenapa kamu kembali? Anak durhaka. Ayah, kenapa kamu memukulku? Aku belum membunuhmu, itu sudah bagus. Tuan Liu, cepat bangun. Direktur utama. Tuan Liu, maaf sekali. Membuatmu menderita, semua ini karena saya tidak mendidik dengan baik. Ayah, kenapa kamu meminta maaf padanya? Jia memproduksi bat. Chip yang bermasalah, saya ini sedang memberantas kejahatan untuk rakyat. Kamu diam saja. Tidak kusangka, baru setengah tahun saya meninggalkan pabrik Zhongwang. Kamu sudah membuat banyak masalah untukku. Saya demi bisnis pabrik yang semakin maju. Saya bahkan menandatangani perjanjian chip eksklusif dengan ahli luar. Kamu masih berkilah. Berapa banyak tanah yang kamu berikan pada mereka, berapa besar dukunganmu. Gurumu sedang mengembangkan chip, kamu tidak membantu juga sudah cukup. Kamu malah membawa orang luar, mengganggu orang sendiri. Itu barang mereka yang bermasalah. Kamu siapa? Berani bilang chip bermasalah, ini adalah Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok. Anggota Akademi M. Huilong. Dia adalah anggota Akademi termuda di Tiongkok. Pernah memenangkan 5 kali hadiah Nobel, dijuluki Pilar Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok. Siapa yang memberi kalian keberanian? Berani melukai Tuan Liu. Saya, kenapa? Chip mereka bermasalah, omong kosong. Chip yang dikembangkan oleh Tuan Liu. Kami sudah menggunakannya, tidak ada masalah sama sekali. Baik umur pakai maupun daya komputasi, jauh melampaui chip impor. Kalian jangan asal bicara, siapa tahu kalian sudah berkomplot, kamu, diam saja, sampai sekarang. Kamu masih belum sadar, saya ini anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Dasia. Mau berkomplot? Mengenai masalah kerusakan chip Pak Liu. Kami sudah menyelidiki, ada orang di belakang. Sengaja menukar chip Pak Liu. Sehingga menyebabkan tragedi ini terjadi. Itu mereka, apa? Kita semua sudah dibohongi. Bajingan ini, saya akan membuat mereka membayar, ini bukan urusan saya.
Ini keinginan Wang Jiahao, dia bilang. Asal melakukan ini, chip kita bisa laku. Kamu berani mengkhianati saya, berani memfitnah Pak Liu. Bawa mereka berdua, selidiki dengan baik, semuanya. Saya jamin dengan nama saya. Chip yang dikembangkan Pak Liu. Sama sekali tidak ada masalah kualitas. Dia tidak menghitung biaya, menghabiskan miliaran. Untuk mengembangkan chip kita sendiri. Di luar negeri, teknologi chip digunakan untuk menekan kita. Harga satu chip mencapai 10 juta. Saat ini Pak Liu memimpin timnya. Dengan harga 200 yuan, menjual kepada kalian, orang seperti ini. Apa alasan kita untuk menyakitinya, dan saya percaya. Pak Liu pasti akan memimpin kita. Tim pengembangan chip, di masa depan, berdiri di puncak dunia. Baik. Maaf Pak Liu, saya tidak memahami situasinya. Sungguh menyesal. Tidak apa-apa, saya sedikit teraniaya. Tidak masalah. Pak Liu sudah bekerja keras. Ini medali yang gubernur minta saya sampaikan kepada Anda. Terima kasih Dr. MA. Dan sertifikat penghargaan, terimalah. Masuk. Direktur Liu, Pak Wang Xiyuan mencari Anda. Ketua lama. Silakan masuk. Ketua lama, Anda datang, silakan duduk. Kedepannya tidak perlu memanggil saya ketua lagi. Pabrik Zhongwang sudah berhenti beroperasi. Sejak kejadian itu, mereka bilang, pabrik Zhongwang adalah sekelompok orang yang tidak tahu berterima kasih. Para mitra kerjasama, satu persatu membatalkan kerjasama. Karyawan di pabrik sudah mengundurkan diri. Liu Jiang. Sebenarnya saya mencari Anda hari ini. Saya ada satu permintaan, mengingat persahabatan kita selama ini. Kamu harus benar-benar membantuku ya. Anda bilang direktur utama. Saya ingin memberikan pabrik Zhongwang Sakura Kuma Kuma kepada Anda. Pabrik itu adalah hasil jerih payah seumur hidup saya. Saya tidak bisa membiarkannya hancur di tangan saya. Ini. Master Liu, saya mohon kepada Anda. Direktur utama, Anda bangun dulu. Baiklah. Saya bisa menerimanya. Tapi Anda masih memiliki saham di pabrik Zhongwang. Anda masih direktur utama. Terima kasih ya. Sebagai ucapan terima kasih kepada tim Zhaoqing yang berhasil menembus chip, saya memutuskan untuk memberikan setiap anggota tim sebuah villa. Baik. Beberapa bulan ini, pabrik kita bisa berkembang begitu cepat. Bisa berdiri tegak di Jiangcheng, tidak lepas dari bantuan kalian semua. Setiap dari kalian, hadiah uang tunai 2 juta. Perbuatan baik seperti ini, pasti akan mendapat balasan yang baik. Pada saat dilempar ke atas ini, saya melihat ketekunan dari hari-hari dan malam-malam yang tak terhitung, semua keraguan dan ejekan, telah berubah menjadi kebahagiaan hari ini. Ini bukanlah akhir. Tapi awal, kita datang ke lautan bintang buatan Dacia.